Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janir Musyarofah dengan NIM 201910501073 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat layout peta di aplikasi ArcGIS. Jadi ini saya udah membuka aplikasi ArcMap saya. Yang pertama kita lakukan itu kan kita harus menambahkan peta kita dahulu. Jadi di sini saya akan memasukkan peta seperti yang kemarin-kemarin saya menggunakan peta Kecamatan Sluring, Banyuwangi. Setelah itu saya akan memasukkan data dari Excel. Data ini ke ArcMap ini. Nanti jadi kita bisa memasukkan data Excel yang akan kita buat jadi peta layout di ArcMap. Seperti video kemarin, kita tinggal join and relates. Kita cocokkan kuncinya, lalu kita pilih file Excel-nya. Kita coba validate join, dan ternyata sudah tervalidasi, jadi kita bisa langsung masukkan. Lalu kita bisa cek di Open Attribute Table. Nah, ini sudah masuk data-data dari Excel tadi di sini. Setelah itu, untuk membuat peta yang pertama kali kita bisa pergi ke layout view. Ini kan tadi data view. Kalau kita klik di layout view, lalu setelah itu kita bisa buat ukuran secara landscape. Caranya kita klik properties, page and print setup. Kalau peta itu kan biasanya memakai A3. Jadi saya di sini size-nya memilih yang A3 dengan format landscape. Lalu kita klik OK. Selanjutnya jadi informasi yang bisa kita masukkan di dalam peta itu biasanya ada logo instansi, jenis proyek, peta orientasi, judul peta, legenda, arah mata angin, skala, sumber peta, sistem UTM atau UTS, dan juga lembar pengesahan. Lalu itu nanti informasi-informasi itu akan dimasukkan di insertnya di sisi kanan di sini. Jadi di peta, jadi setiap satu lembar ini ada dua section. Yang pertama itu section untuk petanya di sebelah sini, lalu section yang kedua untuk informasi. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan itu kita bisa membuat frame dulu. Jadi frame ini tadi itu yang membagi sectionnya dari informasi itu menjadi beberapa frame. Caranya kita bisa aktifkan toolbar drawing. Ini kalau belum aktif kita bisa klik kanan di sini, lalu kita bisa aktifkan draw ini. Lalu akan muncul toolbar drawing ini. Lalu ini kan setelah kita aktifkan toolbar drawing ini, kita pilih membuat shape. Ini karena kan nanti bentuknya frame-nya itu kotak, jadi saya pilih yang rectangle. Jadi nanti saya membuat jadi beberapa frame. Yang pertama itu frame untuk informasi logo instansi. Ini bisa dibuat diganti warna. Misalnya itu tengahnya putih, baru di outline colornya hitam. Ini lalu kita buat lagi untuk yang informasi jenis proyeknya. Kita ubah juga warnanya.
Lalu ini kan garisnya dari frame-nya ini kan saya buatnya itu nggak rata ya, atau nggak lurus. Itu kita bisa buat caranya dengan klik ruler di titik ini, zoom dulu. Lalu ini frame-nya ini saya mau tarik ke bawah, menyesuaikan dengan rollernya. Yang ini saya juga tarik ke bawah, seperti itu. Begitupun juga menggunakan roller yang horizontal juga seperti itu. Lalu selanjutnya kan saya di sini akan membuat peta data jumlah penduduk yang beragama Islam, contoh ya. Caranya itu seperti ketika kita melakukan visualisasi data peta kemarin, kita bisa pergi ke properties, lalu kita pilih symbology. Di sini karena jumlah penduduk, jadi kita pilih yang quantities. Untuk value-nya, saya kan untuk jumlah penduduk yang beragama Islam itu kan kodenya yang Islam ini. Jadi saya klik Islam, lalu ini kan ada range-nya, nanti akan muncul daerah-daerah dengan yang bersimbol biru itu jumlah penduduknya ada sekitar segini. Lalu kita bisa ganti warnanya. Setelah itu jika sudah, kita bisa klik OK. Oh iya, sebelumnya kita juga bisa ini kan ada 5, ini bisa kita buat sampai beberapa apa klasifikasi. Di sini saya memilih 5 klasifikasi, lalu jika sudah kita klik OK. Lalu di sini akan muncul di peta ini data dari penduduk yang beragama Islam itu di setiap daerah ada sekitar berapa. Lalu jika sudah, oh ya sebelumnya ini kan di peta itu tidak boleh kosong. Jadi kita bisa masukkan data dari wilayah-wilayah di sekitaran Kecamatan Celuring ini. Jadi kan saya sudah mencari-cari kalau di sekitar Celuring itu ada beberapa kecamatan. Uh, kita coba masukkan kecamatan yang ada di sekitar Celuring. Nah, ini kan sudah saya masukkan, lalu tinggal disamakan warnanya. Ini. Selanjutnya kita bisa tata bagian section informasi ini. Caranya yang pertama itu kita yang paling atas itu adalah informasi tentang logo instansi. Untuk memasukkan logo instansi, kita bisa pergi ke insert, lalu kita pilih yang picture. Selanjutnya kita tinggal memasukkan foto dari logo instansi atau logo instansi. Usahakan kalau kita download logonya itu yang PNG, tapi di sini saya memakai logo yang seadanya dulu. Kita sesuaikan dengan frame kita. Nah, jika sudah, kita lengkapi juga nama instansinya. Kita bisa klik ini, text, add text.
Selanjutnya kita bisa isi frame bawahnya itu dengan jenis proyek. Jadi karena di sini saya masih mahasiswa, saya contoh beri contoh isi jenis proyeknya itu dari mata kuliah dari video ini. Selanjutnya kita bisa memasukkan informasi seperti judul peta di bawah dari jenis proyek tadi. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan informasi selanjutnya, yaitu informasi dari arah mata angin dan juga skala yang kita gunakan. Untuk arah mata angin kita bisa pergi ke insert, lalu kita pilih north arrow. Nah, kita bisa memilih simbol-simbol dari mata angin yang ingin kita gunakan. Ini saya akan menggunakan yang S3 north arrow yang 16. Kita letakkan di frame seperti membuat mata angin. Kita bisa pergi ke insert untuk menambahkan skala. Kita pilih scale bar, lalu seperti tadi kita juga bisa memilih dari bentuk skalanya itu seperti apa. Nah, ini kan satuannya itu miles ya, jadi kita bisa ganti ke kilometer atau terserah caranya. Kita klik kanan, kita klik properties. Ini division unitsnya bisa milih miles, meter, kilometer, dan lain-lain. Saya mau coba pakai kilometer karena kita biasanya pakai yang kilometer ya kan. Nah, jika skalanya sudah, kita tinggal beralih ke frame yang lain. Langkah selanjutnya kita akan membuat frame peta insert atau peta orientasi. Caranya kita pergi ke insert, lalu kita pilih data frame. Nah, nanti di layers akan muncul new data frame. Ini tuh untuk peta orientasi atau insert itu adalah peta yang menunjukkan bahwa dari letak dari kecamatan Celuring ini tadi itu terhadap wilayah sekitarnya secara luas. Maksudnya, jadi ini saya akan masukkan dulu kecamatan Celuring. Nah, untuk wilayah sekitarnya di sini saya akan memakai batas administrasi kecamatan se-Indonesia. Ini tinggal saya taruh sini. Nah, jika kita lihat ini kan seperti ini tadi, lebih secara luasannya masih kecil. Lalu kita bisa lebih luas lagi. Contohnya adalah seperti ini. Ini terhadap wilayah yang lebih luas di sekitarnya. Juga beri judul ya di sini. Lalu kita juga bisa ganti warnanya, terserah kita untuk mau ke kecamatan Celuring atau yang se-Indonesia ini. Saya menyesuaikan dengan yang ini tadi. Lalu jika sudah, kita bisa move ke frame selanjutnya. Frame yang di bawah ini ada dua kotak. Yang pertama di sini saya pakai untuk sumber peta. Lalu yang kedua dari keterangan
datumnya atau sistem proyeksinya UTM atau UTS. Untuk sumbernya kita buat teks seperti tadi ya. Selanjutnya di frame bawah sampingnya saya akan masukkan keterangan yang berupa datum dan lain-lain. Lalu untuk keterangan datum dan lain-lain itu kita bisa pergi ke insert, lalu kita ke dynamic text, lalu kita pergi ke coordinate system. Nanti akan langsung muncul sendiri wilayah kita itu memakai coordinate system yang mana. Dan yang terakhir kita tinggal masukkan legenda dari ini tadi. Kita pergi ke insert, kita klik legend, lalu kita masukkan layersnya tadi kan ini kecamatan Celuring, jadi kita masukkan kecamatan Celuring, kita klik next. Selanjutnya ini untuk judulnya saya mau hapus, nanti saya tambahkan teks sendiri. Kita tinggal klik next sampai klik finish, lalu akan muncul legenda dari ini tadi sesuai yang kita buat tadi. Jika sudah kan ini kan muncul nama layernya ya. Ini bisa kita hilangkan nama layernya, kita klik kanan lalu properties. Selanjutnya kita pilih item. Nah, ini nama layernya tadi, kita klik style, lalu bisa kita pilih yang tidak ada nama layernya. Bisa langsung ke label ini. Lalu kita klik OK. Nah, dia akan hilang. Lalu untuk setiap peta itu kita jangan lupa untuk menambahkan grid di garis-garis luar peta itu. Caranya kita klik, contohnya saya masukkan grid ke peta insert, lalu kita klik kanan, kita klik properties. Nah, ini ada pilihan grid, kita klik, lalu kita buat new grid. Kita pilih yang measure grid, lalu kita next, kita pilih yang grid and labels, lalu bisa klik next terus sampai finish. Ya, kita klik OK. Nah, di peta insert nanti akan muncul grid dari peta insert itu tadi. Begitu pula kita terapkan di peta kecamatan Celuring yang utama ini. Kita klik kanan, kita klik properties, grid, new grid, seperti tadi. Kita klik next sampai finish, lalu kita klik OK. Coba kita zoom. Nah, ini sudah muncul sistem gridnya di peta kita. Jika kita rasa sudah selesai, kita bisa langsung klik file, lalu kita pilih export map. Setelah itu kita bisa simpan di file di folder manapun. Lalu untuk namanya juga file name-nya jangan lupa tipe save as-nya type
mapnya yang bisa PDF, bisa JPG atau PNG dan lain-lain. Di sini saya mau pilih yang PNG. Saya pakai resolusi yang 400 dpi. Jika sudah, kita klik save. Lalu kita tunggu proses untuk mengekspor mapnya atau mengekspor petanya. Nah, jika sudah, kita bisa cek. Nah, ini peta yang kita buat tadi. Baik, itu tadi merupakan cara-cara untuk melakukan layout peta di aplikasi ArcGIS. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.